Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, jumpa lagi ya. Kita akan, menunjukkan tema pada malam hari ini, yakni tentang alasan kenapa murai batu kita tidak membongkar materi ya, atau tidak kerja maksimal. Ini kenapa ya, nanti kita bahas tuntas ya seputar tentang lomba burung murai batu dan settingannya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah teman-teman, tema kali ini yakni alasan kenapa murai batu kita tidak mau membongkar materi ya, atau kurang neken. Nah, jadi, untuk mendapatkan poin tertinggi dalam perlombaan burung murai batu itu, murai batu kita itu harus menjadi murai yang terbaik di antara murai batu yang lain, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar murai batu kita menjadi murai batu yang paling baik saat kontes? Tentu tidak serta-merta ujuk-ujuk ya, langsung bagus, langsung menjadi murai batu terbaik. Semua ada persiapannya. Persiapan tahapannya juga tidaklah mudah, semua butuh proses dan prosesnya juga tentu tidak instan. Karena untuk, mendapatkan murai batu yang menjadi murai batu terbaik itu, selain dari persiapan yang matang juga ada faktor hoki ya pada kita, sehingga murai batu kita bisa kerja dan menjadi murai yang paling, dilirik oleh para juri. Nah, di sini nanti ingin saya, bedakan 2 hal, kenapa murai batu kita tidak bongkar materi, ya. Ada 2 hal, untuk umumnya kenapa murai batu kita kerjanya tidak neken atau kerjanya tidak maksimal. Yang pertama, hal pertama adalah memang burung murai batu itu baru pertama kali gantang. Jadi kita juga tidak tahu asal-usul dari burung murai batu itu. Nah, kalau yang pertama ini kita akan sedikit kesusahan kalau kita belum betul-betul mengerti karakter dari burung murai batunya. Apakah burung murai batu ini memang benar-benar keturunan atau terah petarung atau hanya untuk hiasan rumah? Karena beda. Burung murai batu yang tidak memiliki mental ini tidak cocok untuk dilombakan atau dikonteskan. Cocoknya untuk gantungan teras rumah, menemani kita ngopi ya di pagi hari atau pas waktu weekend atau libur. Tapi kalau untuk murai batu seperti ini kita lombakan, yang ada murai batunya tidak akan kerja karena dia sudah terintimidasi oleh murai batu lain yang memiliki karakter kuat tentang teritorial atau sifat penguasa wilayah. Jadi ketika murai batu kita memiliki mental yang bagus, maka kita bisa mengintimidasi murai batu yang lain yang orientasinya mentalnya kurang, meskipun di rumah dia gacor bocor dan ngowor-ngowor. Nah, ini perlu belah dulu ya, perlu dibelah dulu murai batu teman-teman masuk kategori yang mana? Atau kok biasanya juara, kok kali ini tidak? Nah, atau satu yang tadi, terahan memang tidak ada mental. Karena untuk penanganannya juga tentu tidak sama meskipun masalahnya sama. Jadi untuk pemberian terapi dan solusinya itu berbeda. Lantas kita masuk ke poin yang kedua, yakni burung murai batu kita biasanya juara, kok ini kenapa tidak masuk? Nah, ini perlu kita eh, cari tahu alasannya. Yang pertama, teman-teman coba lihat kalau memang murai batunya ini biasanya itu kinerjanya bagus, terus murai batunya juga sering banget juara ya. Coba teman-teman cek kotorannya. Apakah kotorannya beda dengan hari-hari sebelumnya atau sebelum-sebelumnya sewaktu dia berprestasi? Apakah kotorannya encer dan bau? Kalau kotorannya encer dan bau ini juga bisa menjadi salah satu sebab murai batu kita kinerjanya kurang. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah teman-teman, melihat aura untuk perlombaannya itu berbeda? Yakni tergantung
di mana kita lomba terkadang juga mempengaruhi dari murai batu kita, teman-teman. Karena, pesertanya pun berbeda. Terkadang ada murai batu yang benar-benar mentalnya sangat bagus dan dia mampu mengintimidasi lawan di area sekitar. Bahkan sebagus apapun murai batu yang di sekelilingnya, dia juga akan cupet. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sebab. Jadi untuk teman-teman yang sehebat apapun settingan murai batunya, kalau mentalnya, di area sekitarnya ada yang lebih kuat, lebih dominan dalam, eee menguasai teritorial wilayah ancamannya tadi, maka dia juga akan kurang maksimal ya. Jadi yang diadu tidak serta-merta settingan, tapi bawaan dari lahir dari burung murai batu itu juga mampu mengintimidasi lawan di sekitarnya ya. Itu ya teman-teman, itu perlu dipahami konsep-konsepnya. Nah terus apakah murai batu yang sering dilombakan juga mempengaruhi kinerja untuk murai batu kita saat di perlombaan selanjutnya? Pasti. Murai batu yang, terlalu sering digeber biasanya dia juga sedikit pasti dia kerja akan kerja, tapi dia kurang ngotot atau kurang maksimal. Lain cerita ketika murai batu kita memang benar-benar kita siapkan dari rumah, satu rumah itu hanya miliki satu murai batu sama masteran-masteran paling banyak. Tidak ada murai batu lain. Jadi dia fokus di rumah pun fokus istirahat, tidak ada perlawanan yang, terlalu signifikan. Lantas ketika melombakannya pun dia menggunakan waktu dan jeda karena tahu dia tidak mau mengalami kegagalan, yang dia mau sekali berangkat harus prestasi dan juara. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi agar murai batu kita bisa neken lawan, bongkar-bongkar materi sesuai dengan apa yang, kita inginkan. Beda cerita ketika murai batu kita terlalu kita geber terus untuk perlombaan, lantas mungkin di awal dia prestasi-prestasi, tapi begitu dia sudah, mengenai bahwa murai batunya tidak lagi kerja, maka itu bisa berdampak buruk ke belakangnya. Karena dari segi tenaga dan faktornya juga sudah hilang, dalam artian sudah nggak ada lagi, ya. Murai batu yang biasanya, juara, prestasi, terus-terusan lambat laun ketika dilombakan terus-menerus dalam waktu yang berdekatan, maka itu akan mempengaruhi sifat karakternya dan, kinerjanya juga kurang ngotot. Nah, kalau kinerjanya kurang ngotot dalam artian bawaannya biasa saja, maka dia akan menjadi habit dan kebiasaan. Jadi dia untuk bekerja pun kalau memang sudah terlalu sering demikian, maka dia kerjanya ya semaunya, hanya setengah kopling aja kalau orang bilang biasanya seperti itu. Jadi dia kurang untuk tekanannya juga kurang, jadi dia hanya semaunya saja, sebunyi-bunyinya lah orang bilang. Ini bisa berdampak seperti itu ketika murai batu kita yang bagus tadi kita geber terus-terusan. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki murai batu muda pastol sebagus apapun itu, kalau teman-teman geber terus-menerus, maka itu bisa dipastikan murainya akan rusak dan hancur. Jadi jangan sesekali melombakan murai batu muda apalagi dengan durasi yang terlalu berdekatan. Ini bisa berdampak sangat buruk sekali. Kapan ketahuannya? Kalau tidak instan biasanya dia nunggu mutasi atau ganti bulu dia akan ketahuan di situ. Nanti mutasinya gagal, terus, dianya itu nyabutin bulu, dia itu jadi murai batu yang galak, itu bisa menjadi salah satu sebab. Oleh karena itu, jaga baik-baik murai batu teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir sampai sejauh ini. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa subscribe, ikuti terus channel-channel saya ya, atau konten saya yang lainnya. Terima kasih. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini.
Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.